Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, marilah kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita absensi dahulu. Bagus, Yanto, Dian, dan lain sebagainya. Sebelum kita melanjutkan materi pada hari ini, yaitu rekan komputer, mari kita flashback dahulu untuk materi minggu lalu, yaitu tentang input-output. Masih ingat kalian untuk materi input-output? Masih ingat kan? Salah satu contoh input itu yaitu keyboard, mouse, dan sebagainya. Kalau untuk output yaitu monitor dan sebagainya. Nah, kali ini kita akan belajar apa itu merakit komputer. Apa yang dimaksud dengan perakitan komputer? Yaitu perakitan komputer itu adalah sebuah aktivitas yang dilakukan seseorang teknisi atau ya seorang kita manusia ini. Apa yang dimaksud dengan perakitan komputer? Nah, perakitan komputer adalah aktivitas yang dilakukan oleh kita ini untuk merakit sebuah komputer. Nah, komputer tersebut tidak mungkin ketika kita beli langsung jadi. Otomatis kita harus merakitnya dari komponen-komponen awal yang terdiri dari motherboard atau ibu papan atau biasa kita sebut dengan MOBU, prosesor, RAM, random access memory, terus apalagi ya, DVD room, casing, power supply, dan bisa tambahan SSD atau solid state drive, dan bisa juga ditambah dengan kartu jaringan atau LAN card, dan bisa juga ditambah dengan VGA atau kartu grafis tambahan. Nah, mari kita untuk tata cara merakitnya. Yang pertama yaitu siapkan motherboard. Nah, kenapa kok motherboard dulu? Karena untuk proses yang pertama kali kita lakukan yaitu pemasangan pada prosesor pada motherboard agar tidak kesulitan untuk kemudian ketika kita mau merakit komponen yang lain. Setelah kita memasang prosesor pada soket motherboardnya, setelah itu kita pasang heatsink fan-nya. Heatsink fan itu bisa kita katakan sebagai cooler atau pendingin buat prosesor tersebut. Biasanya kalau untuk prosesor beli baru biasanya sudah termasuk dengan heatsink coolnya, atau bisa kita beli juga, beli terpisah lah, beli yang lebih bagus lah. Nah, selanjutnya itu memasang RAM. Di situ pasti ada slot RAM yang kalau untuk PC modelnya itu slotnya lonjong. Nah, untuk selanjutnya itu memasang RAM. Untuk memasang modul RAM atau memori, yaitu yang pertama buka tuas kunci RAM, lalu sesuaikan posisi taktik pada modul memori di taktik slot tersebut. Jadi nanti bukanya itu diceklek gitu, tidak langsung tancap. Karena apa? Itu nanti waktu kita buka, kita tancapkan RAM, nanti otomatis mati sendiri. Nah, untuk selanjutnya yaitu memasang power supply atau catur daya. Nah, di sini kita harus teliti karena apa? Banyak sekali untuk motherboard itu, setiap motherboard itu pasti berbeda slotnya. Otomatis tidak mungkin untuk slot ini motherboard ini, tapi kebanyakan itu sama. Mungkin untuk perbedaannya itu cuma untuk pengisian power. Nah, itu nanti bisa lihat di panduan motherboard dan power supply. Nah, untuk selanjutnya kita bisa memasang hard disk atau SSD. Nah, kenapa saya bilang ini sama? Karena dua-duanya itu kan adalah media penyimpanan pada komputer. Nah, kenapa kok pilih antara hard disk dan SSD solid state drive? Karena untuk keduanya itu memiliki kelemahan dan kelebihan masing-masing. Tinggal kita memilih yang mana. Kalau ingin cepat ya pakailah SSD. Tapi kalau seandainya ingin yang tahan lama, pakai saja piringan atau HDD, hard disk drive, karena masih pakai piringan kaset. Cuman kalau untuk pakai HDD atau
harddisk itu minusnya kalau kena guncangan, karena masih piringnya nanti kalau kena guncangan nanti akan kena kerusakan di bagian piringannya. Berbeda lagi kalau dengan memakai SSD. Memakai SSD itu karena sudah pakai chip, otomatis tidak ada masalah di piringan lah. Jadi otomatis mereka berdua itu memiliki kelebihan masing-masing. Nah, sebelum lanjut, apakah ada yang dipertanyakan? Tidak ada. Oke, saya lanjutkan. Nah, untuk selanjutnya yaitu kita memasang power kabel-kabel yang panel-panel kerja casing. Nah, disinilah bagian rumit untuk perakitan. Kenapa kok saya bilang rumit? Karena di bagian ini otomatis kalian harus teliti, sangat teliti. Panel kabel dari depan itu seperti tombol power, tombol reset, bisa juga ada tambahan seperti kabel VGA, bukan kabel VGA, lebih ke seperti lampu LED. Nah, sama casing sama kipas bawaan itu juga berada pada situ, pada casing panel. Nah, untuk kelanjutan merakit biasanya kan kita itu melihat spesifikasi. Nah, di sini kita membahas lebih ke spesifikasi. Contoh, kita mungkin untuk di waktu yang akan datang, kita mungkin karena kita ini adalah sekolah dari jurusan teknik komputer jaringan, otomatis masyarakat atau teman-teman kita itu tahunya, wah pasti ini bisa rakit ya loh, masa kalian lulus dari SMK tidak bisa rakit loh. Nah, mungkin ini request ini bakal ada di masa mendatang untuk kalian. Nah, kenapa saya bahas ini? Karena ini sangatlah penting untuk spesifikasi. Jadi kita tidak beli komponen yang sembarangan, nanti takutnya tidak cocok. Nah, untuk pertama yaitu untuk pemilihan motherboard dan prosesor. Di sini kenapa itu sangat penting? Karena mereka itu istilahnya kayak garda paling penting di dalam CPU. Prosesor sebagai otak dan motherboard itu sebagai perantara dari otak tersebut. Mereka berdua itu pasti saling berkaitan. Nah, contohnya sekarang kayak Intel kan itu sebagai biasanya soket AM, soket prosesornya kan kalau Intel itu kan biasanya harus memakai yang LGA 1155, 775 dan sebagainya. Nah, di situ kita harus memilih prosesor yang cocok. Tidak mungkin kan kita beli motherboard terus langsung dipasang dengan prosesor AMD yang memakai slot FM2 atau memakai slot AM4. Nah, di situ kita harus melihat untuk komponen yang akan kita pilih. Nah, yang selanjutnya yaitu RAM. Di sini RAM juga penting. Nah, kalau RAM ini biasanya menurut pengalaman Bapak ini, biasanya kita harus mencari, biasanya orang-orang itu mencari yang kapasitasnya gede. Jadi kayak komputermu rame piro? Loro, wah masa mek loro, nggonku rame 4 giga. Nah, kenapa ini RAM juga harus dipertanyakan. Nah, sebagai contoh kasus kita memakai Windows 10 di RAM di komputer RAM 2 GB. Otomatis kan kita tahu toh kinerjanya Windows 10 seperti fitur-fiturnya dan sebagainya itu kan sangat berat. Nah, otomatis kita harus memikirkan RAM juga agar kapasitas RAM-nya itu bisa lega buat aktivitas yang lain. Masa RAM 2 GB dipasang Windows 10, otomatis kalian buka Google Chrome pasti langsung oleh. Nah, disinilah kerja peran RAM itu penting. Biasanya mereka itu para konsumen itu mencari yang RAM-nya gede, yang 4 lah, 8 lah, tapi juga tergantung kebutuhannya. Kalau untuk gaming, siapa sih temen game yang gini?
Nah, untuk game nanti biasanya mencari yang minimal 8 atau 4, itu biasanya 4, tapi sudah jarang sekarang. Mungkin 8 GB sama 16. Nah, kenapa kok biasanya itu? Karena mereka itu biasanya RAM 8 itu biasanya sudah cukup kalau untuk gaming ringan ya. Sama, tapi kalau mungkin untuk editing, nah ini ada lagi kasus kalau editing tidak mungkin lah kita mungkin pasang cuma 4 GB, karena apa, aplikasinya kan juga berat kayak Photoshop dan sebagainya. Nah, untuk seperti programmer juga beda lagi. Programmer apa, kalau coding kayak Android Studio itu juga membutuhkan RAM yang besar, minimal aja 8 GB, 4 GB aja sudah lemot banget gak jalan. Nah, kalau untuk program website juga lumayan, biasanya 4-8 GB atau bisa lebih, tapi biasanya semakin lebih besar semakin lebih baik. Nah, untuk selanjutnya itu power supply. Nah, di sini power supply adalah sebagai penyuplai daya dari listrik ke komputer atau CPU. Nah, kenapa kok ini sangat penting? Jadi power supply ini sebagai kontrol apa? Nah, seandainya kita melakukan sebuah komputasi beberapa jam ya dengan power supply yang abal-abal. Nah, otomatis itu nanti kan kalau power supply itu kan biasanya kan wattnya itu kan semakin lama kan durabilitasnya menurun, alias dia kurang jos lah. Nah, otomatis itu nanti harus kita ganti untuk beberapa jangka itu. Nah, lebih baik apabila kita mencari yang power supply yang pure atau murni, contohnya kayak 450 watt murni. Nah, itu biasanya itu kualitas untuk stabil kelistrikannya itu sangatlah besar. Nah, pelajaran hari ini apakah ada ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak akan kasih tugas di rumah. Untuk minggu depan satu kelas ini total 32 dibagi menjadi 4 kelompok. Jadi otomatis 8 ya, 8 anak. Setiap anak nanti dipilih sebagai ketua. Nah, untuk ketuanya nanti mengkoordinir para anggotanya untuk membawa obeng. Terserah pokoknya obeng, kalau bisa obeng besar, karena minggu depan kita akan membongkar CPU dan merakitnya kembali. Kalau untuk tugas tulisnya, besok minggu depan kalian harus menyetorkan catatan tulisan spesifikasi komputer yang ada di lab jaringan kita ini. Dan segitu saja untuk pelajaran hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.